malam, Bapak Ibu dosen yang hebat, dimanapun Anda berada. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dan asesmen. Dengan melakukan asesmen, pendidik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode mengajar yang digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Bapak Ibu dosen yang hebat, mengingat pentingnya merencanakan pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan level berpikir, juga sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik, maka pada mata kuliah ini, Bapak Ibu akan membekali mahasiswa tentang bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan yang berpihak pada murid, seperti teaching at the right level dan culturally responsive teaching. Teaching at the right level dapat dilakukan dengan membentuk kelompok sesuai kemampuan. Kemudian guru memberikan scaffolding dalam diskusi kelompok. Sedangkan culturally responsive teaching dapat berupa penggunaan budaya setempat dikaitkan dengan materi pembelajaran. Dengan menerapkan pendekatan ini, mahasiswa dapat menggunakan berbagai kegiatan belajar mengajar yang menarik, fokus pada keterampilan peserta didik, dan mengangkat isu-isu budaya sosial yang ada di masyarakat menjadi konteks pembelajaran yang bermakna. Bapak Ibu dosen yang hebat, mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan terdiri dari 6 topik. Pada mata kuliah ini, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan guru penggerak, guru pamong, dan juga praktisi pendidikan. Mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 ini adalah kelanjutan dari mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1. Mata kuliah ini memiliki komponen praktik lebih banyak daripada di semester 1, dengan fokus untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan menyusun dan mengimplementasikan perangkat pembelajaran dan penilaian dengan pendekatan teaching at the right level dan culturally responsive teaching. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan mendesain asesmen, menyediakan umpan balik, dan laporan perkembangan peserta didik untuk memperdalam dan mengkontekstualisasikan pengetahuan mereka dengan kultur dan budaya sekitar. Pelaksanaan mata kuliah ini memadukan antara teori, praktik, dan refleksi. Melalui proyek yang diberikan, diharapkan mahasiswa mampu menyusun perangkat pembelajaran sesuai pendekatan yang digunakan. Melalui kegiatan PPL, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan perangkat pembelajaran secara efektif. Kemudian melalui evaluasi dan refleksi, diharapkan mahasiswa dapat menyusun rencana tindak lanjut. Bapak, Ibu dosen yang hebat, materi-materi dalam modul ini disajikan mengikuti alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Aktivitas pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang sebagai berikut. Mahasiswa memulai dari diri untuk menjawab beberapa pertanyaan pemantik dari Bapak Ibu
yang diarahkan untuk merefleksi perangkat yang telah disusun di semester 1 serta kesesuaian dengan pendekatan. Eksplorasi konsep dengan membaca berbagai sumber belajar terkait topik yang dibahas dengan pendekatan baru yang akan digunakan untuk menyusun perangkat pembelajaran. Ruang kolaborasi digunakan untuk berdiskusi terkait perangkat pembelajaran yang telah disusun dengan saling memberikan masukan untuk pelaksanaan PPL 2. Demonstrasi kontekstual diwujudkan dengan pelaksanaan evaluasi, analisis hasil belajar peserta didik, serta melakukan evaluasi proses pembelajaran. Elaborasi pemahaman dengan melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan asesmen melalui fokus group discussion dengan guru pamong serta dosen pembimbing. Koneksi antar materi digunakan untuk menyusun rencana tindak lanjut dengan mempertimbangkan masukan-masukan yang ada. Aksi nyata dilakukan dengan menyusun perangkat pembelajaran untuk pembelajaran selanjutnya. Bapak Ibu dosen yang hebat, modul ini diharapkan mampu memperkuat pengetahuan dan pengalaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan teaching at the right level dan culturally responsive teaching. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa tentang evaluasi, refleksi, dan rencana tindak lanjut dari asesmen yang telah dilakukan. Bapak Ibu dosen, untuk mengukur capaian pembelajaran, kompetensi mahasiswa akan diukur melalui penilaian produk, penilaian kinerja atau praktik, penilaian partisipasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Produk yang diukur mengacu pada kualitas perencanaan pembelajaran dan asesmen yang dibuat oleh mahasiswa, baik secara individu atau kelompok, serta laporan evaluasi, refleksi, dan rencana tindak lanjut oleh mahasiswa. Penilaian produk berfokus pada kualitas produk, perangkat pembelajaran, dan penilaian yang berpihak pada peserta didik yang dihasilkan oleh mahasiswa. Penilaian kinerja fokus pada kualitas praktik pembelajaran dan asesmen selama PPL 2. Penilaian partisipasi mengacu pada sejauh mana keaktifan mahasiswa dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Sedangkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan mahasiswa terkait dengan prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif. Soal-soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester dibuat dalam bentuk esai dan mengacu pada kasus-kasus aktual terkait pembelajaran dan asesmen yang efektif. Bapak Ibu dosen yang hebat, pemilihan berbagai aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan level belajar peserta didik dan penggunaan kultur budaya sosial di masyarakat menjadi konteks pembelajaran di dalam kelas. Hal ini akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Namun, integrasi antara proses pembelajaran dan penilaian dengan mengaitkan level berpikir dan konteks budaya sosial masyarakat yang tidak mudah menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa, calon guru, masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mengetahui siapa dan bagaimana peserta didik berpikir. Untuk itu, mata kuliah ini diharapkan menjadi salah satu jawaban dari tantangan yang dihadapi. Terima kasih. Salam sehat, penuh semangat. Mari bersama-sama bergerak menuju guru profesional dalam wujudkan
Merdeka Belajar.